Semangat pagi, pasti semangat pagi ya. Hari ini sekali lagi kita bahas salah satu produk yang luar biasa ya, produk LWG yaitu Cianos Slimming, produk yang untuk buang lemak sekaligus buang dosa. Makanya bisa dibilang ini adalah produk dunia dan akhirat ya. Maksudnya apa? Nanti aku jelasin ya. Oke, kita mulai ya teman-teman. Semua orang pasti pengen berat badannya ideal kan? Pasti, saya juga sama. Ya, makanya kita perlu jaga. Kenapa kita perlu jaga? Nah, ini nanti ada alasannya ya. Oke, yang akan ngomong, yang akan menjelaskan tentang produk LWG, Cianos Slimming adalah saya sendiri. Saya adalah founder LWG. Ya, saya di dunia kesehatan dan di sistem pemasaran jaringan itu saya sudah punya pengalaman belasan tahun. Saya dari 2006 ya, dan pernah masuk juga di majalah bisnis Prioritas BCA. Waktu itu sempat hampir mau masuk Mandiri, tapi saya nggak mau. Dan punya ratusan ribu jaringan dan dapat penghargaan dari APLI, Asosiasi Penjualan Langsung Indonesia, untuk dedikasi sebagai anggota bidang antar organisasi APLI 2021. Jadi saya salah satu anggota APLI juga ya. APLI ini adalah asosiasi resmi ya dari pemerintah Indonesia yang menaungi semua perusahaan dengan menggunakan sistem pemasaran berjenjang atau juga direct selling atau penjualan langsung ya teman-teman. Nah, hari ini atau malam ini kita bahas mengenai Cianos Slimming. Ini salah satu blockbuster slimming nutrition. Nah, nanti saya akan jelaskan apa bedanya produk slimmingnya LWG dibandingkan produk slimming yang ada di luar sana. Saya akan jelaskan, karena banyak sekali saya ketemu dengan orang-orang yang ketika saya jelaskan produk Cianos Slimming, mereka belum tahu ya apa itu produk Cianos Slimming, dan ketika saya jelaskan mereka juga mengcompare atau membandingkan. Bedanya sama A apa, bedanya sama B apa, bedanya sama C apa. Saya jelasin semuanya langsung. Akhirnya mereka beli. Intinya gitu. Ya, kenapa? Ya, nanti saya jelaskan juga. Dan ini nanti akan ada testimoni dari Ibu Yulia atau Ci Yulia. Ini dari Medan ya. Waktu itu pernah ketemu saya waktu di Medan. Ya, dan ini salah satu peserta LWG Weight Loss Challenge ya. Ya, ini udah pasti dapat hadiah nih ya, Weight Loss Challenge. Turunin berat badan ya atau buang lemak. Nah, pasti dosanya juga kebuang ya. Oke, thank you ya, Ci Yulia sudah mau hadir. Nah, ini kalau bicara produk LWG itu rata-rata ini ada sekitar belasan ya. Nah, ada Fonten, STO, CG, Element Plus, Cianos Slimming. Nah, hari ini kita bahas Cianos Slimming. Nanti besok atau Jumat depan kita bahas Cianos Era ya, teman-teman ya. Mau nggak? Jumat depan saya mau bahas Cianos Era. Kalau mau, silakan chat MAU. Mau ya. Nah, nanti ada Peradan Arsi sama Rejuv Kristal, ada masker Navy, Exbold, dan Malta Propolis ya. Ini saya ngomong kecepatan nggak sih? Santai aja kan? Oke, mau. Thank you Bang JB. Ya, ini ya produk Cianos Slimming, satu box isinya 15 saset. Di dalam saset itu ada bubuk. Ya, bubuk ini Anda bisa campur dengan setengah gelas air atau Anda bisa langsung masukin ke dalam mulut. Emang bisa Pak langsung larut? Iya, jawabannya langsung larut kalau ketemu air liur. Ya, ketemu air liur ya, bukan air hujan. Ya, kalau ketemu air liur Anda ya, bukan yang lain ya. Nah, itu nanti langsung larut. Kenapa? Karena dia punya bubuk Cianos Slimming. Ini bubuknya sangat halus dan berbeda dengan bubuk yang lain. Ya, kalau dari produk-produk lain itu berbeda. Nah, ini sangat halus. Makanya saking halusnya ya, karena grade-nya A+ sih. Jadi saking halusnya ketemu air liur langsung larut ya. Gitu. Jadi enak. Nah, saran saya, teman-teman, kalau Anda mau konsumsinya dengan cara dimasukin ke dalam mulut ya, saran saya diamkan atau taruh itu di bawah lidah dulu ya, kurang lebih berapa lama Pak? Sekitar 30 detik atau 1 menit. Diamkan, taruh di bawah lidah. Kenapa taruh di bawah lidah? Karena di bawah lidah itu punya banyak saraf. Nah, buat orang-orang yang ada masalah jantung dan biasanya pakai obat jantung yang dikasih sama dokter ya, itu biasanya ada salah satu obat itu yang taruhnya di bawah lidah. Kenapa? Karena ketika taruh di bawah lidah, dia larut, dia akan masuk langsung ke pembuluh darah atau ke saraf. Gampangnya gitu. Nah, ini juga sama, teman-teman ya. Jadi cepat. Oke. Nah, kita lihat dulu ya video mengenai Cianos Slimming. Silakan. Obesitas 10 kali lipat lebih rentan terkena penyakit jantung. Penyakit jantung adalah penyebab kematian nomor 1 di dunia. Di Indonesia sendiri, ada sebanyak 100.000 hingga 500.000 orang meninggal akibat penyakit jantung setiap tahunnya. World Population Review 2019 menempatkan Indonesia pada peringkat keempat dengan obesitas tertinggi se-Asia Tenggara. Apa pemicu obesitas? Obesitas bisa disebabkan oleh faktor genetik, gangguan hormonal, tetapi lebih banyak karena perilaku. Ya,
Pemicu utamanya adalah gaya hidup. Makan gak karu-karuan dan tidak berolahraga sama sekali. Akibatnya, kalori yang masuk ke dalam tubuh lebih banyak dibanding yang keluar. Akhirnya membentuk lemak. Penumpukan lemak tubuh ini meningkatkan resiko terjadinya gangguan kesehatan serius, seperti penyakit jantung, diabetes, atau hipertensi bahkan kanker. Obesitas juga dapat menyebabkan gangguan kualitas hidup dan masalah psikologi, seperti kurang percaya diri hingga depresi. Makanya, memiliki berat badan yang ideal dan pencernaan yang lancar itu penting. Bagaimana caranya? Jaga pola makan, berolahragalah, dan konsumsi nutrisi yang tepat. Cyano Slimming dengan ekstrak fermentasi 100 buah dan sayur yang sangat bermanfaat dalam terapi diet alami, membantu menurunkan berat badan secara optimal, memperbaiki sembelit, dan bagus untuk menurunkan kolesterol. Mengandung probiotik dan prebiotik untuk menjaga kesehatan saluran pencernaan. Ekstrak lotus dan beta-glukan yang kaya akan serat. Dan AVA, ganggang hijau biru yang mengandung enzim berfungsi untuk mempercepat proses pencernaan, pembakaran lemak, dan metabolisme tubuh. Konsumsi 1 hingga 2 saset Cyano Slimming setiap hari, miliki berat badan ideal mulai sekarang juga. Oke, nah ini videonya ya, keren banget ya. Teman-teman nanti kalau Anda mau videonya nanti bisa di-share ya di grup Anda masing-masing. Kita bahas ya. Nah, kita bahas mengenai berat badan. Ini sebenarnya problem ya. Problem di hampir di semua negara, teman-teman. Ya, kecuali kayak di Korea, kayak di Jepang itu mereka nggak gitu bermasalah sama berat badan. Ya, kenapa? Karena mereka banyak gerak. Ya, dan mereka setiap hari itu mereka konsumsi makanan-makanan itu yang memang mengandung serat, ya. Beda sama Indonesia. Indonesia itu dari makanan setiap hari aja, dari minuman setiap hari aja, itu cepat atau lambat pasti akan mengalami kenaikan berat badan, bahkan kelebihan berat badan, bahkan obesitas. Dari setiap hari yang kita makan, setiap hari yang kita minum. Kita bahas yang namanya pola makan ya, kita bahas ya, pola makan dan pola minum. Ya, jadi kebanyakan orang tuh taunya pola makan aja, tapi pola minum mereka tuh lupa. Ya, pola makan aja itu salah, apalagi pola minumnya. Oke, jadi pola makan dan pola minum. Di Indonesia itu paling doyan makan apa? Coba silakan Anda chat deh. Orang Indonesia itu paling doyan makan apa? Misalkan kalau Anda kuliner, Anda carinya apa? Anda carinya salad gitu? Hah? Anda carinya kimchi gitu? Ayo, kalau terus Anda carinya sayur-sayuran yang sayur-sayuran organik gitu, kalau kuliner gitu. Ya, kalau Anda kuliner, Anda carinya apa? Coba silakan chat. Ayo. Ayo yang ngakunya hobi makan, yang ngakunya hobi kuliner, coba silakan chat. Masa cuma Bang JB doang yang jawab? Ini yang lain pada kemana? Ayo, coba kalau Anda kuliner, Anda makannya apa? Makannya yang bersantan, makannya yang berlemak, makannya yang kriuk-kriuk, makannya yang gorengan, bener nggak? Ya, terus apa lagi? Makannya yang berbumbu, ya bumbunya tuh kayak bumbu Padang gitu, bede, ya makin 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 berbumbu tuh makin nikmat gitu, ya belum lagi dicampur sambal cabai hijau gitu ya, sambal cabai hijau tuh biasanya tuh selain ada sambalnya, ada minyaknya itu yang sangat banyak. Jadi itu yang setiap hari orang Indonesia konsumsi. Bayangkan, Anda konsumsi itu setiap hari, ya udah ada konsumsi itu setiap hari, Anda nggak pakai yang namanya produk untuk bisa buang lemak. Ya akhirnya apa? Akhirnya tubuh Anda itu menyimpan lemak, ya nggak sempat kebuang dengan maksimal, Anda udah isi lagi gitu. Badan Anda udah isi lagi dengan lemak, dengan minyak, lemak, akhirnya numpuk. Dan itu waktunya itu bukan sehari 2 hari, teman-teman. Hitungannya itu bisa setahun, 2 tahun, 5 tahun, 10 tahun bahkan. Ya, mana sini? Sebentar ya. Oke, makanya ini menurut suara.com ini tahun 2023 ya. Jadi ini memang tahun ini ya, up to date ya. Data kenaikan berat badan, ini kita bicara obesitas ya. Jadi gini, obesitas itu adalah
orang atau manusia yang kelebihan berat badan itu 20 kilo. Ya, jadi kalau misalkan gini, berat badan ideal Anda itu katakanlah 50 kilo. Anda kelebihan 5 kilo jadi 55 kilo, maka Anda dibilang namanya overweight. Ya, bukan obesitas, belum. Nah, tapi kalau Anda dari 50 menjadi 70, bahkan bisa jadi 80, 90, itu namanya obesitas. Ya, ini kita bicara obesitas. Kalau kelebihan berat badan makin banyak banget gitu. Ya, obesitas saja makin meningkat, apalagi yang kelebihan berat badan, ya. Nah, obesitas di Indonesia itu meningkatnya pesat. Jadi meningkat pesat itu bukan begini ya, teman-teman. Bukan begini ya. Tapi begini nih, sweet, kayak roket. Ya, obesitas di Indonesia itu meningkat pesat, naik hampir 2 kali lipat dalam waktu 11 tahun. Oke. Dan di Indonesia 13,5% orang dewasa usia 18 tahun ya, bukan usia 60 ya. Usia 18 tahun ini masih ABG. 18 tahun ke atas itu kelebihan berat badan dan 28,7% itu ngalamin obesitas. Makanya teman-teman ya, kalau kita itu kalau ngelihat anak masih kecil ya, misalkan usia 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun, udah apa ya, udah gemuk gitu ya, udah semok gitu ya, udah gemoy gitu ya. Kayaknya seneng gitu ya, kayaknya waduh kayak sehat gitu ya. Padahal sebenarnya itu nggak sehat, teman-teman. Ya, karena kita orang Indonesia tuh suka yang apa ya, yang bulat-bulat gitu loh. Padahal itu nggak sehat, kasihan. Oke. Dan ini dari Kementerian Kesehatan ya, Kemenkes 2018. Oke, dan selanjutnya data Kemenkes, nah ini yang penting nih. Data Kemenkes menunjukkan 1 dari 3 orang dewasa itu ngalamin obesitas. 1 dari 3, bayangkan. Jadi kalau Anda punya teman Anda, ada berapa orang? Ya, ada 30 orang, maka 10-nya itu obes. Oke. Kalau Anda punya teman, ada 300 orang, maka 100-nya itu obes. Sisanya yang 200 bisa jadi berat badan ideal atau kelebihan berat badan. Ya, paling gampang gini, saya tuh suka survei ya. Ya, surveinya di mana? Saya tuh suka survei, saya ngelihat itu di mall. Ya, saya biasanya tuh saya sering ke mall tuh Atta Gading, Mall of Indonesia, MOI, atau saya ke mall Kelapa Gading. Ya, atau juga mall yang lain lah ya. Nah, 3 itu yang paling saya sering tuh ke mall itu. Nah, biasanya saya suka ngelihat, ya, saya suka ngelihat di depan saya atau saya dari lantai atas saya lihat ke bawah. Saya lihat orang yang kelebihan berat badan itu berapa banyak. Coba Anda perhatikan deh, kalau Anda ke mall, Anda perhatikan deh. Di tempat keramaian, Anda lihat berapa banyak orang yang berat badannya ideal dan berapa banyak orang yang ngalamin kelebihan berat badan bahkan obesitas. Coba Anda perhatikan. Rata-rata ya, orang Indonesia kalau di mall itu biasanya bulat-bulat. Ya, kelebihan berat badan teman-teman. Anda nggak aware ya, Anda nggak sadar. Ya, itu banyak banget orang kelebihan berat badan. Ya, oke. Nah, ini yang terjadi ketika Anda mengalami kelebihan berat badan, apa yang terjadi? Efeknya ke penyakit, efeknya ke tubuh Anda. Oke, nanti kita akan bahas ya. Oke, dan menurut riset kesehatan, Riskesdas 2018, jumlah obesitas di kalangan orang dewasa itu Indonesia itu meningkat hampir 2 kali lipat ya. Nah ini ya, 19,1% pada 2007 dan menjadi 35,4% pada 2018 ya, sampai makanya kan banyak orang bilang, aduh baju gue udah nggak muat nih, apalagi bapak-bapak ya, mama juga sama lah ya, kancingnya udah nggak bisa dikancing gitu, celananya udah kegedean. Nah anda pengen nggak baju yang sudah lama ya, yang Anda masih simpen, atau celana yang sudah lama yang Anda masih simpen itu bisa dipakai lagi? Pengen nggak teman-teman? Pasti mau lah ya. Nah kalau Anda sudah bisa pakai baju lama Anda, itu berarti berat badan Anda kembali ideal. Oke. Nah, dari Riskesdas lagi ya, 2018 memperkirakan 1 dari 5 orang dewasa dan 1 dari 7 remaja berusia 13 sampai 18 tahun di Indonesia itu ngalamin kelebihan berat badan atau obesitas. Ya, gampangnya gini, Anda coba bayangkan teman-teman ya. Misalkan berat badan Anda tuh yang ideal itu adalah 50 kilo, ya, dan ternyata ya seiringnya waktu karena pola makan dan pola minum Anda berantakan, atau mungkin Anda nggak aware, atau mungkin Anda nggak tahu, ternyata Anda kelebihan berat badan itu nambah 20 kilo. Jadi 50 kilo ditambah 20 kilo, maka sama dengan total berat badan Anda itu adalah 70 kilo. Oke? Nah, Anda bayangkan ya, Anda kebayang nggak? Sebenarnya ketika Anda kelebihan 20 kilo, itu tuh sebenarnya Anda tuh seperti sedang membawa galon air. Ya,
1 galon le mineral itu beratnya 15 kilo. 1 galon merek Aqua itu 19 liter atau 19 kilo lah, kita buletin lah. Anggap kita buletin 20 kilo. Jadi persamaannya adalah ketika Anda nambah berat badan Anda 20 kilo, maka Anda membawa galon merek Aqua yang 20 kilo itu 24 jam, teman-teman. Anda kalau ngangkat galon Aqua sendiri pakai tangan ya, Anda angkat berat nggak, teman-teman? Berat pasti, ya. Tapi Anda nggak sadar ya, dan Anda mungkin nggak menyangka ya. Anda itu 24 jam itu membawa galon Aqua loh, teman-teman. Ya, seberat 20 kilo. Anda nggak sadar ya. Makanya orang yang kelebihan berat badan 20 kilo atau lebih ya, atau kurang lebih ya, biasanya tuh nanti sekian tahun itu yang kena itu di paling berasa itu di bagian kaki itu pasti tuh. Kenapa? Karena di dalam kaki itu kan ada tulang. Nah, tulang itu tuh hanya bisa menahan sesuai dengan berat badan Anda yang ideal. Ya, syukur-syukur kalau bisa agak turunin dikit, jadi lebih kurus dikit gitu. Nah, kalau Anda ideal berat badan Anda, maka tulang di kaki Anda itu menahan itu nggak terlalu berat. Tapi kalau Anda ditambahin lagi 20 kilo, maka tulang Anda itu makin lama makin rapuh, ya, makin rusak. Makanya orang yang kelebihan berat badan biasanya ya, sorry ya teman-teman ya, biasanya jalannya tuh agak kayak penguin, ya, jalannya kayak penguin. Kenapa? Karena sakit, ya. Bahkan kalau udah sampai lama banget ya, itu bisa sampai nggak bisa jalan. Maka mereka itu pasti pakainya dibantu sama tongkat atau sama kursi roda biasanya. Nah, itu hasil akhirnya, teman-teman. Ya, dari segi kaki loh, belum dari segi yang lain. Maka aku sarankan jangan tunggu itu kejadian. Jadi gini, sekarang Anda udah kelebihan berat badan nih, ya, 15 kilo, 20 kilo. Hasil akhirnya Anda kena di kaki nih. Ya, pasti ya kena di kaki dan Anda bisa pakai yang namanya kursi roda. Nah, sekarang Anda tuh berada di mana? Ya, sudah di fase mana nih? Ya, hasil akhirnya Anda pasti pakai tongkat atau kursi roda. Nah, kalau Anda nggak mau ini terjadi, ya, dan Anda sudah berada di fase ini, Anda harus putuskan, ya, Anda harus putuskan rantai ini atau perjalanan ini, teman-teman. Ya, dengan cara apa? Buang lemak Anda, ya, ubah pola hidup Anda, pola makan dan pola minum. Itu satu-satunya cara, teman-teman. Ya, kalau Anda bilang, Pak, saya udah coba ini, Pak, saya udah coba ini, saya yakin lah, ya, pasti ada solusi, pasti, teman-teman ya. Semoga malam hari ini dengan yang saya sharingkan ini bisa menjadi solusi buat Anda. Ya, atau mungkin Andanya juga males gitu kan. Ya, mau makannya banyak tapi impiannya kurus gitu. Itu bukan impian, itu mimpi. Oke. Nah, di sini ada tulisannya, don't diet, change your habit. Nah, ini. Nah, banyak orang salah paham mengenai diet. Sebenarnya diet itu bagus, tapi nggak semua orang itu bisa disiplin. Ya, orang mikir kalau diet itu pasti menyiksa. Orang merasa diet itu pasti susah. Ya, pasti gue disuruh makan makanan yang bersih terus. Sedangkan gue tuh suka makan yang berlemak, yang sambal, yang berminyak dan segala macam. Ya, sebenarnya nggak seperti itu mindsetnya. Ya, memang ini banyak di luar sana tuh ngajarin orang diet itu sangat ketat. Saking ketatnya, Anda tuh jadinya tuh kayak bukan menjadi diri sendiri gitu. Nah, akhirnya ketika Anda balas dendam dan tanda kutip ya, maka apa yang terjadi, berat badan Anda tuh makin menggila, makin naik, namanya bounce effect gitu ya. Yang paling benar adalah ya rubah habit Anda. Oke. Kalau segala sesuatu yang baik ya, dan itu Anda masukkan atau menjadi yang namanya habit, itu Anda nggak akan merasa terbebani. Ya, contoh ya, saya pribadi, saya itu sudah membuat kalau seminggu itu minimal harus sekali, 2 kali atau 3 kali, bahkan 4 kali itu saya harus olahraga. Kalau saya nggak olahraga tuh kayaknya nggak enak gitu badan. Nah gitu, ya. Jadi saya harus olahraga dan itu udah jadi habit gitu teman-teman. Dan saya jaga kesehatan, jaga makan dan segala macam itu jadi habit. Jadi ketika saya lakukan itu seperti ya biasa aja. Nah kayak gitu teman-teman ya. Nah kita bahas ya mengenai kandungan daripada channel slimming. Jadi gini, channel slimming itu fungsinya 3, ya. 3 ya. Yang pertama, dia itu bersihin usus teman-teman. Oke, jadi usus Anda, usus manusia itu panjangnya itu 1,5 kali dari tinggi badan Anda.
1,5 kali. Jadi kalau tinggi badan Anda itu adalah 170 cm, ya udah tinggal dikali 1,5 kali. Nah, itu usus Anda. Makanya usus itu kalau di dalam perut itu muter-muter dia. Nggak mungkin dia lurus. Kalau dia lurus berarti perut Anda itu panjang. Ya, dia muter-muter tuh. Nah, jadi Chanos Slimming ini dia bisa bersihin usus, namun produk Chanos Slimming ini bukan hanya produk fiber ya, beda. Ya, kalau produk fiber yang seperti di merek-merek di luaran itu mereka hanya bersihin usus aja, tapi nggak bisa buang lemak. Makanya produk-produk fiber di luaran itu mereka harus ditambah dengan program diet yang sangat ketat. Contohnya yang ketat, nggak boleh makan lemak. Ya, misalkan kalau makan daging ayam itu nggak boleh makan sayap atau paha, harus makan dadanya, paha atas pun nggak boleh. Ya, nggak boleh makan nasi. Ya, kalau bisa nasi diganti dengan apa gitu ya. Nggak boleh makan malam. Wah, pokoknya nggak boleh makan yang berminyak, berlemak segala macam. Pokoknya harus makannya tuh makan makanannya yang direbus. Ya, jujur, kalau saya ngikutin program diet itu, saya nggak mau. Ya, saya mau cari cara yang paling simpel, paling gampang. Ibaratnya gini, saya hobi makan, gimana caranya saya hobi makan, saya bisa tetap ideal berat badan saya atau lemak saya kebuang, gitu ya. Kalau kita ikutin program diet seperti itu, kalau ada yang sanggup silakan, gitu. Tapi kebanyakan orang Indonesia itu nggak sanggup. Kenapa? Karena mereka itu laparnya lapar mata, ya ngeliat makanan apalagi di media sosial, ya food blogger itu kalau bikin video ya, bikin video konten tentang makanan, waduh itu bikin orang ngeces loh. Ya, Anda tahan nggak? Kalau Anda tahan silakan gitu ya. Kalau saya sih nggak tahan. Oke, nah pertama channel slimming itu lebih daripada fiber ya. Jadi channel slimming itu bisa juga buat untuk bersihin usus Anda. Dari mana kandungannya? Nanti saya jelasin ya di dalam kandungan. Yang kedua, channel slimming juga bisa buat buang lemak. Selain buat bersihin usus, dia juga bisa buat buang lemak. Oke, jadi apapun yang Anda makan, yang berminyak, yang berlemak, yang gorengan dan segala macam, itu dengan segera akan dibuang sama Chanel Slimming. Ya, karena dia ada fungsi untuk buang lemak. Nah, bicara buang lemak, ini juga buang dosa. Ya, kenapa? Coba deh. Anda yang ngakunya, Anda yang bilangnya, aduh saya mau diet, saya mau jaga makan. Diajak temen tuh kulineran. Waduh, habis Anda makan, Anda bilangnya apa? Sebelum Anda makan lah, Anda bilangnya, sekali inilah kita cobalah ya. Sekali inilah ya kita makan ya. Setelah Anda sudah selesai makan, Anda kenyang, perut Anda full gitu ya, terus Anda merasa apa? Merasa berdosa, bener nggak? Makanya untuk Anda buang dosa dari hal itu gitu, Anda merasa berdosa, ya Anda pakai channel slimming gitu ya. Nah, jadi ketika Anda makan apapun juga tenang aja ada channel slimming. Jadi Anda nggak merasa berdosa, teman-teman ya. Seperti itu. Oke. Nah, yang ketiga, ini juga untuk menahan nafsu makan, teman-teman. Ya, jadi ketika Anda konsumsi channel slimming, ya, meskipun ada makanan yang enak atau makanan favorit Anda makannya itu nggak bisa banyak. Ya, Anda makan tetap, tapi makannya nggak bisa banyak. Nah, ini penting. Dia bisa menahan atau menjaga nafsu makan Anda. Nah, kalau yang lain kan kadang-kadang kalau udah ketemu makanan favorit kan bisa kalap ya. Misalkan kayak saya gitu ya. Saya tuh hobi salah satu makanan favorit saya itu kepiting gitu misalkan. Nah, saya kalau makan kepiting itu bisa bisa 2 porsi gitu. Atau saya kalau ketemu makan apa kayak kentang balado gitu, waduh bisa makan sampai 2 porsi gitu. Nah, tapi kalau saya konsumsi channel slimming, itu saya bisa jaga 1 porsi udah cukup lah. Yang penting kan saya bisa makan makanan favorit saya gitu, nggak kalap. Paham ya teman-teman ya? Oke, kita lanjut lagi ya. Nah, di dalam kandungan channel slimming ini menurut saya ini kandungan yang super lengkap dibandingkan merek lain. Kalau merek lain ya, dibandingkan channel slimming, kandungannya Anda itu harus beli 3 sampai 5 jenis produk kalau di luaran. Tapi kalau Anda konsumsi channel slimming cukup 1 aja. Kenapa? Di dalam kandungan channel slimming itu ada yang namanya fermentasi. Fermentasi itu bisa dibilang namanya ekstrak ya, 100 buah dan sayur. Jadi di dalam channel slimming itu ada ekstrak 100 jenis buah dan 100 jenis sayur, bayangkan. Ya, dan ini yang menemukan ini namanya dokter dari Jepang ya, Dokter Keiichi Morishita.
ya dari International Society of Natural Medicine mengatakan bahwa fermentasi buah dan sayur yang difermentasi dengan baik itu sebagai asupan diet membantu menjaga kesehatan. Jadi buat Anda yang kurang makan sayuran atau susah untuk makan sayuran, nah salah satu alternatifnya adalah dengan cara Anda konsumsi channel slimming. Ya sebenarnya lebih bagus lagi ditambah ada dengan CG. Ya, nah ini. Nah ini yang punya banyak serat, ya. Nah serat dari channel slimming itu dari sini, fermentasi status buah dan sayuran. Dan selanjutnya adalah AVA. AVA itu ganggang hijau biru, dan ini dari Amerika ya. Ganggang hijau biru dari Danau Klamat yang menurut webmd.com membantu penurunan berat badan pada orang dewasa. Dan ini mengandung banyak vitamin, banyak mineral juga, ya ganggang hijau biru ini. Dan selanjutnya adalah probiotik dan prebiotik. Jadi ada pro, ada pre. Jadi di usus kita yang panjang itu, teman-teman, itu perlu ada bakteri yang baik. Jadi bakteri itu nggak selalu jahat, ya. Di dalam usus kita harus ada bakteri yang baik. Fungsinya untuk apa? Fungsinya adalah untuk untuk menghancurkan makanan. Jadi bukan hanya asam, ya asam apa namanya ya pH, namanya pH. Nggak hanya pH-nya asam untuk menghancurkan makanan, tapi juga dibutuhkan adalah bakteri yang baik yang ada di dalam usus. Nah, kalau bakteri baik di dalam usus Anda kurang, maka makanan yang dicerna atau diproses itu jadi lebih sulit atau jadi lebih lama. Makanya orang yang makannya berantakan, makannya hajar bleh semua, tapi mereka nggak jaga kesehatan ususnya, kalau di endoskopi, ya ada misalkan kayak kamera panjang, masukin ke dalam mulut, dicek usus Anda, itu pasti kotor-kotor tuh. Ya, bahkan saya pernah lihat di media di TikTok itu sampai kayak ada belatung, cacing-cacing kecil, ya kayak belatung, tapi bukan belatung sih, cacing-cacing kecil lah, gitu. Nah itu nggak bagus teman-teman, ya. Kalau usus Anda kotor dalam waktu tahunan bahkan sampai puluhan tahun, hati-hati. Potensi kanker usus itu bisa terjadi di Anda. Ya, makanya di dalam channel slimming sekali lagi itu ada probiotik dan prebiotik. Jadi ada bakteri di dalam channel slimming. Ya, ada bakterinya. Ya, pro dan pre. Ya, kan ada tuh pernah tuh tahu kan yang ada di minimarket atau supermarket yang ada minuman yang dia punya slogan saya minum 2 dalam 1 hari. Bener ya? Yang kecil, terus cairan gitu, warnanya putih susu. Tahu ya? Saya nggak mau sebutin merek ya, karena ini direkam. Itu dia ada kandungan probiotik, ya. Tapi ingat, ya, selain ada kandungan probiotik di minuman tersebut, itu gulanya, tahu gulanya berapa sendok? 2 sendok atau 3 sendok. Gulanya. Jadi Anda dapat pro-nya, probiotiknya, tapi Anda dapat gulanya. Makanya saran saya, anak-anak zaman sekarang itu jangan konsumsi minuman seperti itu. Ya, saya aja kaget. Oke. Nah, dia hanya pro-nya aja. Nah, kalau di channel slimming ini ada pro dan pre. Jadi ini 2 jenis bakteri yang baik, teman-teman ya. Nah, dikutip dari halodoc.com, probiotik berfungsi membantu melancarkan pencernaan dan melawan bakteri jahat yang ada dalam usus. Jadi ada bakteri, kalau bakteri yang jahat itu yaitu yang bikin apa ya? Yang bikin rusak usus Anda. Nah, jahat dilawan sama baik, gitu ya. Nah, Anda harus bersihin usus Anda. Kalau usus Anda nggak bersih, ini bahaya, teman-teman ya. Serta mencegah terjadinya peradangan, inflamasi usus, gitu ya. Ini kalau peradangan sampai kronis, itu nanti bisa akan tumbuh yang namanya benjolan di usus, ya. Nah, kalau udah terjadi benjolan di usus Anda, itu namanya tumor. Tumor itu kan bisa jinak atau tumor itu bisa ganas. Nah, kalau tumor itu ganas, itu namanya kanker. Nah, kanker itu ada stadiumnya, 1, 2, 3, atau 4. Gitu teman-teman ya. Itu kalau mengalami yang namanya peradangan kronis. Ya, kalau peradangan kronisnya di usus, ya kanker kolon. Kalau peradangan kronisnya di paru-paru, kanker paru-paru. Kalau peradangan kronisnya di mana? Di pankreas, ya kanker pankreas. Gitu ya, teman-teman.